Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Devi Purnamawati dengan NIM 2211031485. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bangun-bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai konsep titik, garis, sinar garis, dan setengah garis. Konsep ini sering dan akan selalu ditemukan dalam belajar matematika, terutama dalam pembahasan terkait geometri. Untuk itu, pemahaman akan gagasan-gagasan atau konsep ini sangat penting jika seseorang ingin berhasil dalam belajar matematika. Selain itu, untuk belajar matematika, konsep-konsep ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsep titik. Titik menunjuk suatu posisi, tempat atau letak tertentu dari suatu objek. Dengan kata lain, suatu titik hanya ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau besaran, sehingga dikatakan suatu titik tidak berdimensi. Geometri berhubungan dengan himpunan tak hingga titik. Suatu titik biasanya digambarkan dengan menggunakan noktah titik. Suatu titik dapat diberi nama dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contoh titik A dan titik B. Yang kedua yaitu konsep garis. Garis merupakan suatu himpunan titik, dengan kata lain, suatu garis penuh dengan titik. Suatu garis dapat diperpanjang sekehendak kita pada kedua arahnya dan tidak mempunyai tebal atau tipis. Seperti halnya suatu titik, kita dapat memberikan nama pada garis, biasanya dengan menggunakan huruf kecil. Yang ketiga yaitu konsep sinar garis. Sinar garis adalah garis yang dimulai pada satu titik dan memanjang secara tak terhingga dalam satu arah. Yang keempat yaitu konsep setengah garis. Setengah garis, yang juga dikenal dengan sebagai garis berhingga, adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan garis yang memiliki panjang tak terbatas ke satu arah. Ini berlawanan dengan garis biasa yang memiliki panjang tak terbatas ke kedua arah. Selanjutnya, pengertian ruas garis adalah suatu bagian dari garis yang terpotong oleh suatu titik atau benda lain yang memisahkan garis tersebut menjadi beberapa segmen. Dalam arti lain, ketika sebuah garis dipotong atau dipenggal oleh suatu titik atau benda lain, maka bagian-bagian garis yang terpisah tersebut disebut dengan ruas garis. Bagian-bagian ruas garis, yaitu yang pertama sifat ruas garis. Sifat ruas garis yaitu yang pertama, ruas garis memiliki panjang yang dapat diukur. Yang kedua, ruas garis hanya memiliki satu dimensi yaitu panjang. Yang ketiga, ruas garis memiliki dua ujung atau endpoint yang terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, notasi ruas garis. Ruas garis yang biasanya dinotasikan dengan dua huruf yang mewakili dua titik ujungnya. Misalnya, jika dua titik adalah A dan B, maka ruas garis tersebut dapat dinotasikan sebagai AB. Yang ketiga, ukuran panjang ruas garis. Panjang ruas garis dapat diukur menggunakan berbagai unit panjang, seperti sentimeter, meter, inci, atau kaki, tergantung pada sistem pengukuran yang digunakan. Selanjutnya, pengertian sudut. Sudut merupakan suatu ide yang penting dipelajari dalam geometri. Suatu sudut adalah gabungan dua sinar garis AB dan AC dengan sinar AB dan AC masing-masing disebut kaki sudut. Suatu sudut diberi dengan nama menggunakan satu huruf kapital atau tiga huruf kapital. Cara mana yang digunakan tergantung pada situasi yang dihadapi. Kalau kita hanya mempunyai satu sudut, maka kedua cara itu dapat kita gunakan. Sebaliknya, jika kita mempunyai lebih dari satu sudut dalam suatu gambar, maka sebaiknya kita menggunakan nama dengan tiga huruf kapital. Jenis-jenis sudut. Yang pertama berdasarkan besaran sudutnya. Yang kedua besaran berdasarkan letak posisinya. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya.
terbagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan besaran sudutnya dan berdasarkan letak posisinya. Jenis sudut berdasarkan besar sudutnya terdiri dari 7 jenis, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks. Adapun gambar jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Yang kedua, jenis-jenis sudut berdasarkan letak posisinya. Terdiri dari 4, yaitu sudut bersebelahan, sudut vertikal, sudut komplementer, dan sudut suplementer. Adapun jenis-jenis sudut berdasarkan letak posisinya dapat dilihat pada gambar ini, yaitu ada sudut bersebelahan, sudut vertikal, sudut komplementer, sudut suplementer. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Unsur-unsur lingkaran dapat dilihat pada gambar ini. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Adapun unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Materi selanjutnya yaitu teorema kesejajaran. Definisi teorema kesejajaran yaitu misalkan diberikan garis GH, G dan H, garis G dikatakan sejajar dengan garis H atau dalam kurung G per H. Jika dan hanya jika kedua garis tidak memiliki satupun titik sekutu. Konsep kesejajaran Euclid. Konsep kesejajaran Euclid pada bagian ini berangkat dari postulat kesejajaran Euclid berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180 derajat, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, pengertian kesebangunan dan kongruensi dalam segitiga. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Pengertian kongruen. Dua buah bangun yang kongruen adalah bangun yang mempunyai sisi-sisi yang sama, yaitu ukurannya sama, bentuknya sama, dan sudutnya pun sama. Sifat-sifat dua segitiga kongruen. Yang pertama, semua sisi segitiga memiliki kesesuaian dan panjangnya sama. Sisi. Yang kedua, semua sudut dalam segitiga besar. Yang ketiga, sama besar pada kedua sisi-sisinya serta mengapit sudut yang sama besar pula. Sudut sisi. Selanjutnya yaitu masalah matematika berkaitan dengan kesebangunan dan kongruensi segitiga. Masalah matematika yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruensi segitiga adalah bagian dari geometri yang merupakan salah satu cabang utama matematika. Kesebangunan dan kongruensi adalah konsep yang mendasar dalam geometri yang membahas hubungan antara bentuk dan ukuran geometri. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan sisi-sisi pada persegi panjang ABCD dan EFGH. AB bersesuaian dengan EF, sedangkan AD bersesuaian dengan EH, dan mendapatkan perbandingan yaitu EG atau AB sama dengan 6/12, mendapatkan hasil 1/2, dan EH atau AD sama dengan 4/8 dan mendapatkan hasil 1/2.
Nah, keempat sudutnya yang bersesuaian juga sama. Oleh karena itu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Maka kedua persegi panjang ABCD dan EFGH tersebut sebangun. Perhatikan contoh berikut lagi. Perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian antara persegi panjang ABCD dan KLMN. AB bersesuaian dengan KL, sedangkan AD bersesuaian dengan KN, dan mendapat perbandingan yaitu KL atau AB sama dengan 6/4, jadi hasilnya yaitu 3/7, dan KN atau AD yaitu 4/10, dan mendapatkan hasil yaitu 2/5. Tampak bahwa nilai perbandingannya tidak sama. Jadi, persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN tidak sebangun. Selanjutnya yaitu pembelajaran bangun-bangun datar untuk SD atau MI. Bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Adapun istilah yang sering dipakai dalam bangun datar, yang pertama sisi. Contohnya AB, BC, CD, dan DA. Yang kedua sudut. Contohnya sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang ketiga diagonal bidang, misalnya garis AC dan BD. Yang keempat yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat dan simetri putar dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya yaitu contoh bangun datar. Adapun contoh bangun datar yaitu yang pertama persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.